Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapaliei. Di segmen terakhir ini saya ingin mulai dari Pak Sebastian. Pak Sebastian tadi sudah dibahas banyak sekali oleh Pak Sumarji, Pak Sarmuji mohon maaf, dan juga Mas Iqbal ya ini soal batasan biaya kampanye. Sebetulnya kalau berbicara soal batasan biaya kampanye ini seberapa penting sebetulnya Pak Sebastian regulasi maupun juga transparansi dalam hal ini? Kalau batasan-batasan dalam regulasi itu sebetulnya sudah cukup banyak. Cuma penegakan aturannya, penegakan hukumnya yang masih belum jalan. Lihat aja dalam prakteknya pilpres, pileg, pilkada sama aja. Jadi negara mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk Bawaslu ya, tetapi hasilnya nggak ada itu penegakan hukumnya. Siapa sebetulnya yang berperan untuk mengaudit itu, Pak? Ya. Siapa sebetulnya yang berperan untuk mengaudit itu? Nah, regulasi kita kan sudah diberi kewenangan kepada Bawaslu, Panwas yang mengawasi, begitu. Tapi prakteknya kan nggak jalan, ya kan? Kita juga banyak aparat juga, cuma dalam prakteknya kita lihat isunya bahkan malah penegak hukum juga terlibat dalam urusan politik. Banyak hal yang perlu dibenahi dari proses politik kita gitu. Mulai dari pilpresnya, pilegnya sampai ke pilkada. Itu semua itu mesti dipikirkan secara serius. Jadi kalau pernyataan presiden itu serius untuk memikirkan sistem politik kita ya dikaji secara serius. Jangan tergesa-gesa membuat keputusan yang tadi. Jangan sampai kita menyesal, kita sudah merubah sistem pemilu kita, merubah sistem pilkada kita, lalu ternyata hasilnya lebih buruk gitu dari yang sekarang. Nah itu hati-hati. Bahwa sekarang ini bermasalah, banyak masalahnya, harus dicarikan solusi yang efektif dan harus dikaji secara serius mulai dari sekarang. Dan alternatif pilihannya itu dibicarakan secara terbuka. Bila perlu diuji dulu efektivitasnya. Pak Sebastian, lupakan soal perubahan sistem pemilu. Jika sekarang harus ada yang diubah, apa yang harus diubah pertama kali? Kalau kita bicara soal pilkada, yang pertama kalau menurut saya kalau kita bicara mahal ya. Yang pertama itu soal pilgub dulu, soal pilgubnya dulu. Pilgubnya mau nggak presiden pemerintah kita dan DPR bersepakat gubernurnya tidak dipilih. Secara langsung ditetapkan, lalu kemudian baru bicara soal kabupatennya. Karena menurut saya, kalau kita bicara soal ketatanegaraan, gubernur itu kepanjangan tangan dari presiden. Sama seperti kalau di kabupaten itu, kepala desanya dipilih oleh rakyat, tapi camatnya itu ditentukan langsung oleh bupati, yang meskipun camat itu bagian dari birokrat. Tapi bayangan saya, kalau kita berpikir ke depannya mestinya begitu. Kalau kita berbicara lebih luas, tapi ini kan harus dikaji secara lebih matang, dikaji lebih tenang, lalu pilihan-pilihannya mesti buka semuanya. Begitu. Mas Iqbal, jika kita tidak berbicara soal mengubah sistem pemilu saat ini, apa yang harus kita bicarakan saat ini yang perlu genting untuk diubah? Saya pikir memang yang pertama adalah berkaitan dengan penguatan akuntabilitas dan penegakan hukum ya, termasuk kayak tadi bagaimana dana kampanye itu dilaporkan atau enggak, apakah partai politik sudah mentaati atau belum gitu ya. Artinya memang ya khususnya lembaga pengawas dia harus sadar diri karena mereka sudah dapat anggaran yang besar, mereka harus bekerja sesuai lah paling minimal dengan jumlah anggaran yang sudah diberikan kepada mereka. Tapi di lain sisi taat kepada suatu hukum itu atau kemudian menegakkan hukum itu lagi dan lagi tidak hanya dipahami hanya sebatas oleh ya penegakan hukum itu sendiri. Tapi juga perlu dipahami juga bahwa peserta ya orang-orang yang bermain dalam hal tersebut juga harus paham betul bagaimana mentaati suatu aturan agar fair ya. Artinya
gimana cara memfasilitasi gitu ya, atau kemudian memastikan bagaimana pemilihan ini berjalan secara jujur, adil, baik gitu ya, kompetitif dengan sehat. Ya, memotong seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo bagi kami itu bukan solusinya. Mhm. Yang paling penting adalah sebetulnya kita tidak kemudian ekstrim ya, se-ekstrim itu. Karena memotong tadi bagi kami seperti yang disampaikan di awal, itu akan menimbulkan situasi yang cenderung lebih sulit ataupun cenderung lebih kurang baik gitu ya. Oke. Sebab ya pertama adalah hak masyarakat memilih secara langsung menghilang. Yang kedua juga karena kita melihat bagaimana kemudian apakah hari ini parlemen itu sudah mampu menjamin akuntabilitas dan transparansi nanti pemilihan, apakah mereka sudah representatif atau belum. Tapi di lain sisi juga kami melihat kalau misalkan apa yang perlu diatur banyak sekali Mbak sekarang. Selain masalah tadi ya, penguatan lembaga hukum, juga bagaimana waktu pemilihan gitu ya, itu juga penting. Selain itu juga memang penting juga untuk memastikan bagaimana partai politik dan peserta itu taat kepada hukum yang ada, penegakan hukumnya juga berjalan dengan baik, Ya. dan lagi jangan sampai gitu Mbak, masyarakat nanti ya yang menjadi korbannya atas semua hal yang terjadi. Oke, waktu kita sangat terbatas, mau saya harus potong. Pak Sarmuji, terakhir, apa yang ingin Anda tegaskan Pak dalam forum ini, baik itu terkait dengan biaya-biaya politik maupun juga tentang perubahan sistem pemilu kita? Oke, pertama tentu kita harus mengkaji lebih serius dan alternatifnya banyak. Misalkan alternatif yang barangkali bisa dipikirkan, diwacanakan setidaknya, kan bisa saja pada waktu pemilu legislatif di tingkat daerah, kan bisa sekaligus partai politik itu bisa mengusung atau mengikut sertakan siapa yang akan menjadi kepala daerah, misalkan. Taruhlah Partai Golkar dalam pemilu dalam pemilu legislatif di daerah bisa mengusung kalau nanti Golkar menang di pemilu pileg daerah, maka yang akan kami jadikan bupati atau wali kota adalah salah satu dari 3 orang ini. Misalkan. Tetapi tentu saja ini harus kita kaji secara serius karena saya juga mewanti-wanti tadi, obat tidak boleh lebih berbahaya dari penyakitnya. Maksudnya mengobati penyakit justru bertambah sakit karena salah obat. Tentu saja kita nggak mau itu terjadi. Jadi senyampang Golkar sudah melontarkan wacana itu, ini sekaligus juga ajakan bagi semua pihak, semua partai politik, semua akademisi, ayo kita rumuskan sistem pemilu kada yang terbaik, yang bisa menghasilkan pemimpin yang baik, yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat daerah. Barangkali itu. Baik, Pak Sarmuji, Sekjen Golkar, terima kasih Pak sudah bergabung dan kami tunggu peribahasa-peribahasa yang lain di program selanjutnya. Terima kasih Pak Sarmuji. Kemudian Pak Sebastian Salang, pengamat politik, terima kasih Pak Sebastian sudah bergabung di NTV Prime. Dan terakhir, Mas Iqbal, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif di NTV Prime hari ini. Kita jumpa lagi di lain program. Dan pemirsa, demikian NTV Prime hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Patricia Mapalie, mewakili rekan Doni de Keizer, pamit undur diri. Sampai jumpa.